Aku masih ingat. Nah, ya. Sekarang kasih. Soalnya kan pakai HP jadi aku bisa baca. Enggak. Ini hidupin muka nggak sih? Hidupin muka nggak? Hidupin muka sama on cam. On cam enggak. On cam dong. Aku juga. Ini nggak dibuka maskernya. Masa corona. Aku tak mute dulu lah. Jangan diinin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berada di ruang micro teaching pada hari ini. Kami kelompok 1 perkembangan peserta didik yang beranggotakan Anissa Azhara, Cindy Damayanti, Pasabella, Ihsan Yuda Hambali, Ridi Istiani, dan Trisabella. Baiklah, untuk presentasi hari ini, kami membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan kami batasi hingga jam 10 maksimal, karena kita akan bertemu dengan mata kuliah Speaking for General Communication. Oke, untuk pembaca pertama, disilakan. Udah di-share ya? Nativisme kontemporer. Menurut para ahli, menurut Chomsky 1980,
Faktor bawaan memungkinkan organisme melampaui pengalaman mencapai tingkat kompleksitas tinggi yang tidak mencerminkan lingkungan yang terbatas dan merosot menemukan struktur kerumitan yang cukup besar, berkembang cukup seragam, jauh melampaui faktor lingkungan terbatas yang memicu dan membentuk sebagian pertumbuhannya. Menurut Gandren, rencana untuk pertumbuhan akhir pasti ada di genom, dan bahkan diberi garis lintang yang cukup lebar, keadaan stres. Pengembangan kemungkinan akan berjalan di sepanjang jalan yang teranalisis dengan baik. Ini adalah prinsip umum nativisme modern. Terima kasih. Untuk pembaca kedua, disilakan mengecap materi yang selanjutnya. Aku ngapain? Tata, aku begini. Gak bisa. Bisa. B. Mekanik natural dan natural perhitungan. Gagasan tentang pengetahuan sebagai bidang pengalaman dan penalaran sebagai aturan logis yang dengannya ini dipindahkan, dikocok, saling terkait, dikonversi atau digabungkan untuk menghasilkan parcel yang lebih kompleks. Menurut Serra dan Simon, 1991, informasi sensorik diubah menjadi simbol yang kemudian diproses. Yang lain di mute, yang HP satu yang nyala. Ulangi ya. Menurut Serra dan Simon, 1991, informasi sensorik diubah menjadi simbol, yang kemudian diproses dan dievaluasi untuk menentukan motor yang sesuai simbol yang mengarah pada perilaku. Informasi dimasukkan pada register sensorik dan dikodekan dalam beberapa bentuk, biasanya dalam bentuk simbolik, seperti huruf, kata, atau gambar. Ini disampaikan ke memori jangka pendek atau memori kerja di mana ia dianalisis. Terima kasih. Untuk pembaca kedua, dilanjut oleh pembaca ketiga, disilakan. C. Pengembangan konsep dan kategori. Pengelompokan sistematis seperti aturan dari variasi yang hampir tak terbatas di input sensorik menjadi sejumlah kecil yang kurang lebih setara bentuk atau kategori telah lama dilihat sebagai bentuk mental yang esensial ekonomi. Ini paling jelas dalam aspek persepsi tertentu, mengambil warna pelangi sebagai contoh. Bukti neurofisiologis mendukung gagasan bahwa setidaknya pada tingkat pemrosesan sensorik ini, mekanisme bawaan. Bentley dan Kell 1995. Studi analogi telah menunjukkan bahwa manusia menampilkan hal yang serupa persepsi kategori dengan suara, ucapan, meskipun dialami sebagai kombinasi variabel akustik kontinu. Kombinasi cenderung diidentifikasi sebagai salah satu dari 30 atau lebih dari fenom umum. Terima kasih untuk pembaca ketiga. Dilanjutkan dengan pembaca keempat untuk subjudul selanjutnya. Tiff. Dalam pembelajaran, biasanya anak-anak akan diberikan gambar seekor ular atau target, dan diberitahu bahwa ular itu bertelur. Perhatian mereka kemudian diarahkan pada gambar lain yang mirip ular kobra, ular
yang sangat berbeda dari target dalam penampilan dan juga cacing yang lebih mirip targetnya. Hasil ini telah diambil untuk ditekankan kompetisi awal anak-anak dalam pengetahuan dan kognisi. Dan itu pengembangan dan pembelajaran lebih berkaitan dengan cara mengakses dan menerapkan kompetisi ini dalam konteks yang berbeda, bukan perubahan mendasar dalam bentuk dan sifatnya. D. Pikiran modular. Ide dari modul komputasi berbasis evolusi menjadi sangat populer dalam teori perkembangan kognitif pada akhirnya dekade atau lebih. Menurut Fodor, modul adalah komputasi yang dikemas secara internasional. Sistem sebagian besar ditentukan secara bawaan dan karakteristik terkait dengan mekanisme neuroanatomikal tertentu. Teori Fodor adalah salah satu modularitas terbatas. Dalam hal ini, ia dibatasi perseptual atau sistem masukan. Hasil analisis modular kemudian diteruskan ke lebih sentral sistem yang melaksanakan tugas kognitif tingkat tinggi. Yang terakhir, sistem menurut Fodor adalah sistem yang kita sebenarnya tahu sedikit tentang meskipun mereka adalah segala sesuatu yang bukan persepsi, lambat dalam global daripada lokal, biasanya di bawah kendali sukarela terkait dengan struktur neurologis difus, tidak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dalam mode pemrosesannya. Terima kasih untuk pembaca keempat. Dilanjutkan dengan pembaca kelima untuk subjudul selanjutnya. Meskipun model Fodor membatasi bayi pintar. Pencarian ini memiliki jangan di-scroll. Bayi pintar. Pencarian ini memiliki sendirinya diilhami oleh munculnya dua alat metodologi utama. Pemulihan dari habituasi dan penampilan istimewa pada bayi. Shelter dan Morrison pada tahun 1985. Bayi baru lahir terhabituasi dengan satu objek disajikan dengan berbeda derajat kemiringan. Dan kemudian disajikan bentuk yang sama dalam kemiringan baru. Berpasangan dengan bentuk bayi baru. Bayi-bayi itu lebih banyak melihat ke bentuk baru itu. Ini telah diambil sebagai bukti baik tentang keteguhan bentuk saat lahir, yaitu kemampuan yang agak kompleks untuk mempertahankan konsepsi suatu objek yang sama meskipun ada transformasi citra retinalnya. F. Nativisme keras dan lembut. Menurut para ahli, Gray 1995 mengemukakan bahwa pengetahuan atau prinsip kerangka dominan tampaknya mengarahkan anak ke relevan fitur lingkungan dan memadu pemrosesan fitur tersebut. Prinsip-prinsip kerangka ini kemudian disempurnakan selama proses pengalaman selanjutnya. Berikutnya Elman 1997 berpendapat bahwa dalam bentuk nativisme ini pengetahuan bukanlah bawaan, tetapi struktur keseluruhan jaringan membatasi atau menentukan jenis informasi yang dapat diterima. Dan kerannya macam-macam masalah yang bisa dipecahkan dan macam-macam representasinya yang selanjutnya dapat disimpan. Sebaliknya, modularitas muncul sebagai produk dari pengembangan itu sendiri, di bawah bimbingan kendala yang ditentukan secara genetik. Terima kasih untuk pembaca kelima. Untuk judul yang selanjutnya yaitu aplikasi praktis akan disampaikan kembali melalui pembaca pertama. Disilakan. G. Aplikasi praktis. Metafora
pertumbuhan apa yang sudah ada atau bawaan pedoman atau kendala. Impor ke dalam psikologi ilmiah modern apa yang menjadi asumsi umum secara fisiologis dan informasi psikologi untuk waktu yang sangat lama. Manifestasi dalam teori pendidikan. Froebel misalnya setuju dengan Pestalozzi bahwa anak-anak dilahirkan dalam kepemilikan kemampuan menilai tertentu, tetapi dia menegaskan bahwa pertumbuhan kekuatan dan pemenuhan diri berkembang dari dalam diri anak impuls. Melalui aktivitas spontan, saat tanaman tumbuh dari dalam, dibantu oleh alam sehingga anak akan terungkap dan tumbuh jika dibantu oleh orang tua dan guru untuk mengungkapkan nalurinya dan memanfaatkan kekuatan aslinya. Maria Montessori juga percaya bahwa pendidikan harus seperti itu. Ini apa sih? Dan mengizinkan perkembangan individu spontan manifestasi pada anak-anak. Terima kasih kembali untuk pembaca yang pertama. Untuk subjudul selanjutnya akan disampaikan melalui pembaca kedua. Kritik model nativis. Nativisme adalah bentuk upaya pertanggungjawaban tertua dan paling tahan lama untuk cara kemampuan kognitif kita. Muncul asumsi mendasar dari akun tersebut adalah bahwa ada pengetahuan, dan dengan itu proses kognitif dibentuk dalam beberapa cara. Oleh beberapa orang agen kuat awalnya di luar sistem kognitif, dan dengan demikian mendikte, membimbing, atau membatasi jalannya perkembangan di dalamnya. Siap pakai fakultas untuk mengetahui, seperti yang dikatakan Piaget. Sejak Yunani kuno, sumber pengetahuan ini telah beralih dari pengetahuan yang telah dibentuk sebelumnya, disimpan oleh Tuhan, ke kekuatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam plasma nuftah, dan konsepsi modern tentang gen, menunjukkan bentuk nativisme yang kuat dan lemah, dan bukan hanya nativis murni. Model yang diduga oleh penulis nativis murni ini artinya membedakan model-model di mana struktur pengetahuan yang fundamental dan atau proses kognitif ditentukan sebelumnya dalam gen. Dari gen itu menunjukkan kendala bersama dengan peran penataan untuk lainnya proses perkembangan. Terima kasih untuk pembaca kedua. Untuk subjudul yang selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca ketiga. Silakan. Evolusi dan nativisme. Karena begitu banyak yang mendasari psikologi nativis saat ini, dari teori evolusioner Darwinian dan percandiannya gen. Saya ingin mengalihkan sedikit sini untuk mempertimbangkan argumen itu dan menyarankan mengapa hal itu dicurigai. Dalam gambar standar, gen adalah kode untuk karakter atau bagian dari karakter yang kemudian dipilih menurut jenis lingkungannya. Masalah yang dihadapi mengakibatkan pembentukan progresif file karakter dan adaptasi yang berhasil untuk masalah tersebut. Namun memang demikian, sekarang terkenal bahwa kontribusi gen dalam perkembangan karakter penting evolusi owner sangat tidak langsung dan bergantung pada berbagai pertimbangan. Satu-satunya produk dari sebuah gen adalah protein, bukan karakter atau bahkan bagian dari karakter. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi pemaparan materi dari kami. Untuk sesi kedua, sesi diskusi ataupun tanya jawab, akan kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu karena waktunya sudah mepet. Untuk perwakilan kelompoknya, 3 pertanyaan, disilakan. Izin bertanya, ini satu kelompok 3 pertanyaan atau semuanya 3 pertanyaan aja? Kami membatasi 3 pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Jadi perwakilan kelompok mungkin dari kelompok 1 pertanyaan. Jadi setiap kelompok tetap 1 pertanyaan.
kelompok 2 mungkin, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Anissa mau tanya dari perwakilan kelompok 9. Atas nama siapa, NPM berapa? Debbie Lala, NPM 2013-0010. Anissa? Ya, silakan Debbie Lala. Ya, coba sih contohin dari contoh singkatnya aja. Dari, apa ya tadi? Di makalah tadi. Nativisme. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudari Febilala. Kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, baru kami akan berdiskusi. Apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan dari perwakilan kelompok, menyebutkan nama dan NPM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detiana, NPM 2013-0014, perwakilan dari kelompok 4. Tadi di PPT itu ada manifestasi ya. Nah, perkembangan spontan di bagian G. Di bagian G itu tadi aku lihat ada perkembangan spontan manifestasi. Nah, itu maksudnya kayak mana ya? Apa perkembangan spontan apa? Di bagian G tadi aku lupa apa gitu, perkembangan spontan manifestasi apa atau apa gitu di bagian G tadi. Ya, sebentar, materi akan dibagikan terlebih dahulu. Oke. Di subjudul yang mana dia? Saudari Dea. Nah, itu bagian G. Ini ya yang perkembangan individu spontan manifestasi ya dari aplikasi praktis. Yang bagian Maria Montessori. Nah, itu maksudnya perkembangan individu spontan manifestasi itu seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Saudari Dea. Untuk pertanyaan satu lagi. Aku Anissa, izin bertanya. Ya, Saudari Rika. Sebutkan nama dan NPM-nya. Nama Rika Ridayanti, NPM 2013-0047, perwakilan dari kelompok 12. Bertanya tentang materi bayi pintar. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui bayi itu dikatakan pintar, sedangkan terkadang bayi ada yang lambat dalam menerima respon ataupun stimulus. Dan berikan contoh dari bayi pintar itu, bayi dikatakan pintar. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Rika atas pertanyaannya mengenai bayi pintar. Untuk teman-teman semua, teman-teman online yang sedang virtual meeting, izinkan kami kelompok 1 untuk berdiskusi sejenak untuk insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua.
Izin menjawab dari pertanyaan Febilala kelompok 9. Contoh singkat dari nativisme itu bisa seperti ketika ayah si bayi itu pintar, maka ada kemungkinan besar bayi itu pun ikut pintar karena mengikuti gen dari si ayahnya itu tadi. Bagaimana Febi? Nah, bayi Jadi kalau semuanya ayahnya bayi itu bisa tahu pintar itu ketika si bayi tanggap akan respon yang diberikan oleh si ibu atau tambahin loh guys, tambahin. Gimana Mbak? Lanjut tadi. Wih. Tadi gimana? Ulang dari awal. Oke. Contoh singkat dari nativisme, pertanyaan dari Febilala kelompok 9. Apabila si ayah pintar, maka kemungkinan besar bayi pun akan ikut pintar karena mengikuti gen dari si ayahnya. Bila dilihat dari secara biologis. Bayi pintar pun juga bisa diasah dengan pola asuh keluarga, lingkungan, dan dari kepribadian bayi itu sendiri. Bagaimana dari Lala mengenai perkembangan nativisme? Oh, contoh singkat dari nativisme. Iya, udah paham kok. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih kembali Saudari Febilala sudah memberikan pertanyaannya. Anissa. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga dari Saudari Rika. Bayi pintar itu bagaimana orang tua mengetahui caranya bahwa bayi itu terlihat pintar? Akan dijawab oleh pembaca ketiga, yaitu Saudari Rindi. Bagaimana cara tahu bahwa bayi itu bisa terlihat pintar? Dilihat dari keterampilan komunikasi dan bahasa yang luar biasa, terus kepribadian yang kuat secara emosional, mencapai tonggak yang perkembangan yang lebih cepat dibandingkan yang lain, sedikit introvert, memiliki fokus yang sangat baik, suka memecahkan masalah, butuh sedikit istirahat tidur, berat badan, lahir tinggi, kewaspadaan, dan yang terakhir memiliki ingatan yang baik. Contohnya, bayi itu bisa cepat tanggap dan cepat ingat bila di lingkungannya atau faktor lingkungannya itu lingkungannya memberikan
pengetahuan yang baik. Jadi anak itu cepat ingat tapi walaupun belum bisa berbicara gitu. Ya, maksudnya dia lebih paham tapi belum bisa bicara gitu. Terima kasih. Bagaimana Saudari Rika untuk jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa dipahami? Atau mungkin dari rekan-rekan virtual meeting, teman-teman kelas ada yang ingin menambahkan? Anissa, saya mau menanggapi jawaban dari Trisabella yang tadi. Suaranya kurang jelas. Halo. Mohon disebutkan nama dan NPM-nya. Oke. Nama Siti Zainurul, NPM 2013-0033. Mohon di on cam kameranya, Saudari Siti. Oh iya, sebentar. Sudah? Baiklah, Saudari Siti menambahkan, menyanggah, atau bagaimana? Tadi kan Trisabella bilang kalau kepintaran anak dari ayahnya. Nah, setahu aku kepintaran anak itu dari ibunya. Kalau dari ayahnya itu biasanya mewarisi emosi dan cara bertindak. Iya, betul. Baiklah, terima kasih untuk sanggahan sekaligus mungkin membenarkan dari jawaban Trisabella. Dapat diterima dengan baik untuk kelompok ya. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Siti. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Saudari Dea Tiana, tunggu sebentar ya, kami sedang berdiskusi. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Dea Tiana akan dijawab oleh pembaca keempat, yaitu Saudari Cindy. Untuk perkembangan spontan, manifestasi adalah perubahan yang kompleks dari perubahan morfologi. Perubahan morfologi adalah perubahan makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan. Udah, terima kasih. Bagaimana Saudari Dea? Apa perlu diulangi lagi? Atau sudah perlu diulangi lagi kayaknya kecepatan ya. Diulangi lagi Saudari sini karena terlalu cepat temponya. Perkembangan, perubahan, perubahan manifestasi adalah perubahan yang kompleks dari perubahan morfologi. Perubahan morfologi adalah perubahan makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan. Bagaimana untuk Saudari Tiana? Ya, udah bisa Gimana suaranya putus-putus?
Semoga bisa dipahami. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua. Dikarenakan waktunya untuk materi ini sudah habis jam 9.40, dilanjutkan nanti dengan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih untuk saudari Febi Lala, kemudian saudari Dea dan saudari Rika sudah memberikan pertanyaan dari perwakilan kelompok. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Satria Budi Wibowo MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan peserta didik yang sudah memberikan kesempatan kepada kami presentasi secara luring seperti ini, diskusi kelompok. Dan untuk teman-teman semua, semoga materinya bisa dipahami dan bisa menjadikan pembelajaran di kedepannya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dari para pembaca ataupun dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Mau tanya sopo. Lagi. Baiklah, untuk teman-teman semua, mohon untuk jangan keluar dulu karena dari kelompok kami akan menyimpulkan nativisme dalam perkembangan peserta didik itu seperti apa. Jadi nativisme itu sendiri itu kan berpendapat bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan tak dapat merubahnya. Dalam arti nativisme ini berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Jadi lingkungan itu hanya bisa merubah pola-pola ataupun pemikiran ataupun sikap kepribadian yang sebenarnya anak itu atau individu itu sudah memiliki sejak lahir. Hanya saja lingkungan luar itu merubahnya menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk dari nol, maksudnya ketika si kecil itu atau individu itu sudah ada di dunia, sudah di bumi, itu mereka sudah memiliki kepribadiannya sejak lahir, dari kelahiran. Maksudnya lingkungan tidak bisa merubahnya, pasti ada hal satu dua hal yang ada sifat yang melekat banget dalam diri individu tersebut. Jadi lingkungan tidak bisa merubahnya. Contoh, ada orang yang dia keras kepala. Jadi mau gimana pun lingkungan nggak akan bisa merubah keras kepala itu. Itu kesimpulan menurut kelompok kami. Bagaimana Pak? Ya. Oke, ini pinjam punyanya Mbak Anissa dulu ya. Jadi apa namanya tadi, konsep utama dari konsep nativisme itu adalah bahwa yang namanya perkembangan itu ditentukan sudah sejak dari lahir. Nah, itu yang konsep utama dari nativisme. Tapi konsep nativisme ini juga terus berkembang. Makanya tadi disebutkan di makalah kelompok satu tadi itu ada nativisme kontemporer, nativisme yang zaman dulu gitu ya, nativisme yang keras sama nativisme yang halus, sama nativisme yang sudah campuran dengan teori-teori perkembangan yang lain. Jadi memang pada awal berdirinya konsep nativisme itu zaman filosof Yunani itu dikatakan bahwa yang namanya perkembangan itu murni bawaan atau anugerah dari Tuhan gitu ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, itu semuanya anugerah dari Tuhan, lingkungan tidak berpengaruh.
Tapi setelah dilihat semakin ke sini gitu, di mana penelitian-penelitian juga sudah semakin maju, ternyata konsep nativisme tersebut itu ini berubah gitu ya. Makanya tadi memang ada bagian dari diri kita yang menjadi modal individu ya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar dan sebagainya. Tetapi lingkungan atau pola asuh keluarga itu juga membentuk kognitif seseorang. Nah, konsep nativisme itu hanya terjadi pada ini struktur otak gitu ya. Struktur otak seseorang itu yang memang diturunkan dari ayah dan ibunya. Tidak hanya ayah saja atau ibu saja, tetapi ayah dan ibunya. Nah, ayah dan ibunya ini juga diturunkan dari kakek buyutnya dan sebagainya. Jadi fisiologis, morfologi ya, atau fisiologis struktur otak itu merupakan turunan dari ayah ibunya gitu. Nah, nanti memang dalam pertumbuhan otak itu juga dipengaruhi oleh makanan, zat-zat yang penting gitu ya, sehingga nanti ada yang pertumbuhan otaknya baik dan tidak. Jadi mungkin begitu kesimpulan dari saya terkait perkembangan kognitif teori nativisme. Jadi memang ini ya, untuk catatan untuk semua juga ya. Ini kan karena memang bukunya bahasa Inggris, memang agak sulit dipahami. Anda bisa mencari referensi lain di Google terkait teori yang sedang Anda bahas. Anda tinggal klik saja teori yang sulit dipahami di Google. Itu artinya apa? Nanti Anda bisa lebih mudah dalam menjelaskan di makalah. Memang sekarang sudah canggih ya, ada Google, terjemahan Google, tapi memang terjemahannya memang agak ruwet gitu ya. Tuturan bahasanya masih kurang baik, maka perlu Anda cari lagi di search di Google ya. Kalau ada kata-kata sulit, ini maknanya apa? Maka cari di Google sehingga makalah Anda menjadi lebih mudah dipahami. Jadi makalah itu tidak perlu banyak berlembar-lembar, cukup 2 lembar, 3 lembar, tapi Anda pahami itu sudah cukup, gitu ya. Jadi yang Anda tulis itu yang Anda paham saja. Kalau Anda nggak paham, nggak usah ditulis, malah nanti bikin bingung. Jadi tulis yang Anda paham. 3 lembar saja cukup, 4 lembar saja cukup, tapi yang jelas materinya tidak menyimpang jauh dari buku yang saya berikan gitu. Jadi bukunya itu hanya untuk patokan, materinya nggak boleh lebih dari yang ada di buku itu. Tetapi Anda mau masukkan yang mana di dalam tulisan Anda itu terserah gitu ya. Jadi bebas. Dan dimasukkan yang Anda pahami saja. Kalau Anda nggak paham, mendingan tidak usah dimasukkan karena nanti repot dalam menjelaskannya gitu. Itu Mbak. Ya. Oke, mungkin gitu ya kuliah kita, karena nanti ada mata kuliah lagi jam 10, saya nggak tahu, tapi pikir kita bisa sampai jam 11, ternyata nanti ada kuliah lagi, jadi untuk perkembangan peserta didik kita akhiri sampai jam 9.53 aja ini. Sekarang ini kita akhiri. Untuk minggu depan mulainya jam 8 ya. Jam 8 di ruang micro teaching. Yang mau presentasi harap meng-share dulu PowerPoint dan makalahnya di grup. Kemudian nanti baru setelah di-share baru kita diskusi. Diskusi di ruang micro teaching ini mulai jam 8. Mungkin begitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.